Perkenalkan, nama saya Esther Tenovianti, NIM 101200062, Prodi S1 Farmasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum anafisma bagian mata. Mata merupakan salah satu organ indera yang paling sering digunakan di antara kelima indera lainnya. Indera penglihatan merupakan sarana utama untuk mengumpulkan informasi dari sekitar kita. Perlu diketahui, sekitar 75% informasi yang kita terima berupa informasi visual. Bagian-bagian yang terdapat pada mata. Kornea. Kornea adalah guba pelindung transparan yang berada di bagian depan bola mata. Kornea berfungsi memfokuskan cahaya sebelum diterima oleh lensa mata. Kornea tidak memiliki pembuluh darah dan sangat sensitif terhadap rasa sakit. Iris. Iris adalah bagian yang menentukan warna mata. Iris bertugas mengatur cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah ukuran pupil mata. Pupil. Di bagian tengah iris akan terlihat sebuah lubang kecil berwarna hitam yang disebut pupil. Bagian inilah yang menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata. Sklera. Bagian putih pada mata dinamakan sklera. Bagian ini berfungsi sebagai dinding keras yang melindungi jaringan mata lain yang halus. Sklera dikelilingi oleh 6 otot. Otot-otot ini bertugas menggerakkan bola mata baik ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, bahkan berputar tanpa harus menggerakkan kepala. Konjungtiva, lapisan transparan yang menutupi bagian depan mata kecuali kornea. Lensa, bagian ini berada tepat di belakang iris dan pupil. Bening tidak berwarna dan berbentuk lonjong. Lensa berfungsi membiaskan cahaya yang masuk dan memfokuskannya ke retina. Vitreous humor, rongga ini membentang dari bagian belakang lensa hingga dinding belakang bola mata dan dipenuhi oleh cairan bening mirip gel. Retina, ini adalah lapisan pekat cahaya yang melapisi bagian dalam mata. Retina terdiri dari jutaan sel yang mampu menangkap cahaya yang melewati kornea dan lensa. Sel-sel khusus ini terdiri dari sel batang dan sel umumnya. Mata manusia memiliki sekitar 125 juta sel batang yang dibutuhkan untuk melihat cahaya redup. Sebaliknya, kerucut diperlukan untuk melihat cahaya terang dan warna. Jumlah sel kerucut pada mata adalah sekitar 6-7 juta. Makula, ini adalah bagian kuning pada retina mata. Makula adalah bagian khusus dari retina. Bagian ini sangat berperan dalam penglihatan dan memungkinkan untuk melihat objek dengan baik. Saraf optik. Bagian ini berfungsi membawa semua informasi visual yang dikumpulkan oleh retina ke otak. Berikut adalah cara kerja mata melihat objek. Pantulan cahaya diterima oleh kornea setelah cahaya berjalan melalui pupil dan lensa. Saat cahaya mencapai lensa, lensa akan memfokuskan cahaya tersebut ke sel-sel pada retina yang mengubah sinyal listrik yang kemudian dikirim ke otak atau bagian korteks visual melalui saraf optik untuk diinterpretasikan. Setelah itu, sinyal listrik ini diproses hingga otak mengetahui bentuk benda dan warnanya. Kemudian bagian lain dari otak akan membantu mengolah informasi tersebut lalu menginterpretasikannya sebagai sebuah objek seperti yang kita lihat. Berikut adalah contoh dari kelainan pada mata. Rabun jauh. Rabun jauh adalah salah satu kelainan refraksi mata. Kondisi ini terjadi karena mata yang tidak dapat memfokuskan cahaya pada tempat yang semestinya, yaitu pada retina mata. Gejala utama rabun jauh adalah kaburnya penglihatan ketika melihat benda-benda yang jauh, misalnya tulisan di papan tulis atau rambu lalu lintas. Rabun dekat. Rabun dekat terjadi akibat cahaya yang masuk ke mata tidak terfokus ke tempat yang semestinya atau retina, tetapi terfokus ke belakangnya. Hal ini disebabkan oleh bola mata yang terlalu pendek atau bentuk kornea maupun lensa mata yang tidak normal. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.